Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Humas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita maklum, berpuasa pada bulan Ramadan merupakan salah satu arkanul Islam atau rukun Islam. Ini berarti setiap orang yang beragama Islam fardhu ain hukumnya atau wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa apabila tidak mempunyai uzur sesuai dengan syariat agama. Berpuasa pada bulan Ramadan ini merupakan kewajiban sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada bulan ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan amal ibadah sebanyak mungkin atau berbuat baik sebanyak mungkin yang dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Pada bulan Ramadan ini semua amal ibadah nilai pahalanya akan berlipat ganda. Mulai dari hal yang apalagi perintah yang wajib, perintah yang sunnah pun mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa pada bulan Ramadan akan memperoleh dua kebahagiaan bagi orang-orang Islam sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, lis-shaimi firhatun inda fitrati wa firhatun inda rabbih. Berpuasa pada bulan Ramadan akan memperoleh dua kebahagiaan bagi orang muslim. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua ketika akan bertemu dengan Rabb-nya di yaumil akhir nanti. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Humas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan ini akan diperoleh bagi siapa saja yang dengan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah, bersungguh-sungguh melaksanakan amal soleh, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apapun amal kebaikan itu. Begitu banyak amal perbuatan yang bisa kita kerjakan. Ada perintah wajib, dan untuk menambah pahala sunnah kita bisa mengerjakan amal-amal sunnah lainnya. Di sini kami akan menguraikan beberapa amal ibadah yang nilainya sunnah tapi nilai pahalanya akan berlipat ganda dikerjakan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, amal ibadah yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan ini dan lazim kita kerjakan, yaitu melaksanakan sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih merupakan salah satu sholat sunat yang ada dan dikerjakan hanya pada bulan Ramadan. Sholat sunat tarawih ini nilai pahalanya sangat besar dan akan membuka pintu rezeki bagi siapa saja yang mengerjakannya. Mengerjakan sholat tarawih, di sini ada perbedaan jumlah rakaat. Namun, sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai sikap toleransi, saling menghargai, dan ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena keduanya itu
sudah mempunyai dalil yang sah sesuai dengan nas dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang kedua yang bisa kita laksanakan untuk menambah atau menunjang pahala besar pada bulan Ramadan ini yaitu qiyamul lail atau dengan istilah salat malam. Ada beberapa pendapat para ulama bahwasanya melaksanakan ibadah salat sunat tarawih dan ditutup dengan salat witir sudah cukup dikatakan untuk qiyamul lail. Namun ada juga yang berpendapat bisa juga melaksanakan atau mengerjakan ibadah salat sunnah lainnya seperti salat sunat tahajud, salat sunat istikharah, hajat dan lain sebagainya. Dan itu akan menambah pahala-pahala besar di bulan Ramadan ini. Waktu mengerjakan pun yang baik untuk mengerjakan salat sunat tersebut yaitu di sepertiga malam. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Umas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan selanjutnya yang bisa menambah nilai pahala besar di bulan Ramadan yaitu bersedekah. Bersedekah ini merupakan amal ibadah yang nilai pahalanya pun berlipat ganda, terutama bagi kita yang mempunyai rezeki lebih untuk memberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi di bulan Ramadan ini ada saudara-saudara kita yang merasa kekurangan. Begitu dengan kita bersedekah kepada mereka, mereka akan sangat merasakan bahagia. Hikmah dari bersedekah ini pun rezeki bagi orang yang bersedekah akan bertambah, dan bagi yang menerima akan merasakan kebahagiaan, akan merasa keberkahan, akan merasakan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Pemirsa Umas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan selanjutnya yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini dan amal tersebut bisa menambah nilai pahala besar yaitu tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini merupakan suatu tradisi di bulan Ramadan dan banyak dikerjakan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma iyahiya laikal kitab wa aqimus shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah olehmu apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab Al-Qur'an. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Membaca Al-Qur'an juga di bulan Ramadan ini atau dikenal dengan istilah tadarus Al-Qur'an. Itu biasanya kita laksanakan di masjid-masjid atau di musala-musala. Dan lazimnya bagi kita melaksanakan itu dengan menggunakan pengeras suara. Sebagai muslim yang baik, hendaknya dalam bertadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara ini, kita mempunyai sikap menghargai baik sesama muslim atau terlebih lagi kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Membaca Al-Quran dengan menggunakan pengeras suara hendaknya diatur waktu yang tepat karena kita menghargai ada saudara-saudara kita yang ingin beristirahat. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan bisa dilaksanakan di mana saja. Di tempat kerja kita bisa menggunakan teknologi modern seperti smartphone dan sebagainya, itu bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Itu artinya tidak ada batasan bagi kita untuk membaca atau bertadarus Al-Quran. Kaum muslimin, pemirsa Umas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang terakhir yang mungkin bisa kita kerjakan atau laksanakan ketika bulan Ramadan ini yaitu beribadah atau menguatkan ibadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya dan mengajak istri-istri beliau untuk menghidupkan 10 atau 10 malam hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Mengapa dikatakan demikian? Dikarenakan ada beberapa kemuliaan di 10 hari terakhir, ada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan
itu sering kita dengar dengan istilah malam Lailatul Qadar. Pemirsa Umas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan kemuliaan. Itu artinya malam itu apabila kita mengerjakan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, maka pahalanya pun akan berlipat ganda. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tahukah kamu apa yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa pada malam itu Allah mengutuskan malaikat dan roh untuk mengatur semua urusan, dan sejahterakanlah malam itu sampai terbit fajar. Selanjutnya, apa yang bisa kita kerjakan pada malam-malam terakhir itu? Yang jelas kita harus meningkatkan amal ibadah. Kita tingkatkan amal ibadah dari awal sampai akhir, dan terakhir ini kita tingkatkan lagi. Kita bisa melaksanakan i'tikaf di malam masjid dengan membaca Al-Quran, bertasbih, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Umas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan beberapa amalan yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan, dan pahalanya bisa mendulang pahala besar untuk menambah pahala di bulan Ramadan ini. Begitu banyak amal-amal yang kita kerjakan, dan itu akan Allah ganjarkan dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita, dan tujuan dari berpuasa itu akan diperoleh bagi kita, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang muttaqin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.